Hyundai Kona Electric varian Signature Long Range. Mobil ini dibekali dengan baterai berkapasitas 66 kWh dan dapat menempuh jarak maksimum 549 km sekali charge. Di atas kertas, mobil ini memiliki tenaga 160 kW dengan torsi 255 Nm. Akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dapat ditempuh dalam waktu 8,1 detik. Klaim tersebut bakal kita buktikan di challenge kali ini. Ikuti terus perjalanan kami ya. Ada beberapa rules dalam perjalanan kali ini. Pertama, yaitu kecepatannya maksimal 100 km per jam. Kedua, regeneratif brakingnya kita set di nomor 1, jadi yang paling rendah. Ketiga, dalam mobil ini berisi 4 orang, 1 pengemudi, 1 videografer, dan 2 teman-teman dari redaksi. Tujuannya supaya apa? Supaya bisa menggambarkan situasi real life. Jadi situasi sebenarnya waktu mobil listrik itu dipakai di jalan raya. Yang saya pakai ini adalah Kona Electric tipe Signature Long Range. Klaim jarak tempuh dari pabrikan itu 549 km. Jadi kita buktiin nanti teman-teman. Bicara spesifikasi, akselerasi mobil ini terbilang cepat loh teman-teman. Mobil ini bisa menempuh kecepatan dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 8,1 detik. Untuk rasa berkendara, saya suka banget mobil ini. Bantingannya empuk. Ini saya berempat aja masih empuk. Kalau teman-teman tahu di tol Batang itu kan naik turun. Mobil ini bisa ngikutin dan cukup seimbang. Dan fitur-fiturnya juga mendukung rasa berkendara itu sendiri teman-teman. Contohnya ya, setirnya udah tilt and telescopic. Jadi teman-teman bakal lebih enak buat pengaturan setirnya, apalagi untuk perjalanan jarak jauh. Udah gitu juga joknya udah full elektrik. Jadi teman-teman bisa ngaturnya lebih gampang karena semuanya udah elektrik. Untuk pemakaian dalam kota, sebenarnya buat saya ini mobilnya udah cukup nyaman teman-teman. Karena ada beberapa hal yang bisa jadi patokan. Pertama adalah dimensi. Mobilnya itu bisa dibilang cukup kompak, nggak terlalu besar. Kedua, dia SUV. Jadi otomatis ground clearance-nya lebih tinggi daripada sedan. Kita tahu lah jalan kota nggak semuanya bagus. Banyak polisi tidur dan mobil ini bisa diandelin. Untuk perjalanan luar kota, kalau menurut saya teman-teman, ini juga mobil enak banget. Karena kenapa? Klaim baterainya itu cukup tinggi, 500-an untuk yang long range. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu terlalu khawatir untuk ngisi baterai, kehabisan daya di perjalanan. Apalagi sebenarnya Hyundai sendiri sangat berkomitmen untuk membangun SPKLU. Sekarang saya ada di kilometer 222 dan saya udah nempuh 200 km. Sekarang kondisinya lagi hujan deras, tapi ya kita tetap go aja. Teman-teman, gini caranya kalau mau ngelihat semua hal yang berkaitan dengan baterai di mobil ini. Tinggal pencet EV. Nah, semua tampilannya ada di sini nih teman-teman. Dan ini bisa dibilang jarang ada di mobil listrik yang lain. Ini adalah konsumsi baterai. Tadi kita udah pakai, ternyata tinggal sisa 49%. Udah gitu, kok sebelahnya adalah petunjuk SPKLU. Dan ini sifatnya real time nih teman-teman. Jadi teman-teman ada di mana, dia akan ngasih tahu SPKLU terdekat. Setelah nyetir nyaris 250 km, sekarang saya mau bahas bagian kabin nih teman-teman. Karena kabin adalah salah satu bagian penting dalam berkendara supaya nyaman. Kita lihat dulu dari desainnya. Walaupun Kona EV itu mobil listrik, tapi Hyundai itu membuatnya dengan tampilan yang bisa dibilang lebih ke arah fungsional. Kenapa saya bilang gitu? Contohnya adalah masih banyak tombol fisik yang ada di bagian konsol tengah ini teman-teman. Walaupun instrumen clusternya udah digital, tapi Hyundai tetap mempertahankan tombol-tombol fisik. Dan buat saya itu hal yang menarik karena tombol fisik itu bisa dibilang lebih pasti. Waktu kita pencet itu hidup atau mati itu lebih pasti gitu ketimbang touchscreen, dan itu sentuhan yang menarik. Dan tidak lupa juga speakernya teman-teman. Speakernya kerjasama antara Hyundai dengan Bose, jadi suaranya juga lebih enak, lebih empuk, dan bisa meningkatkan kenyamanan saat berkendara. Mas Gilang, Oi, aku mau kerja nih, bisa ngecas laptop nggak sih di belakang? bisa Jan, bisa langsung colok kok laptopnya di belakang. Ada fiturnya namanya V2L. Gimana nih Mas?
Iya benar yang di situ. Oke, aku coba ya. Oke. Nah teman-teman, sekarang saya udah nyampe di kilometer 97. Dan barusan timbul peringatan dari mobil bahwa baterai saya tinggal 20% nih. Saya bakal terus melaju ke arah Karawang buat ke rest area 62. Semoga aja nyampe, karena sebenarnya hitung-hitungannya masih nyampe nih teman-teman. 20% itu masih bisa melaju 80 km lagi. Nah teman-teman, sekarang saya udah ada di kilometer 57. Ternyata ngelebihin ekspektasi, bisa lebih dari kilometer 62. Tapi baterainya sekarang tinggal 10% nih. Dan tinggal 37 km. Saya nggak tahu deh bisa berhentinya di mana, matinya di mana. Kita ikutin terus aja, ngikutin mobil di depan juga. Tapi ya was-was juga sih nih, gimana ya nanti ya berhentinya di mana gitu. Pak teman-teman, sekarang baterai saya tinggal 4% nih. Dan saya mutusin buat keluar di daerah Karawang ke kawasan industri. Teman-teman, sekarang baterai saya tinggal 1% dan cuma sisa sekitar 4 kilo. Dan ya udah, saya jalan aja, tapi saya juga nggak ngerasa khawatir sih, karena memang Hyundai itu menyediakan mobile charger. Jadi nanti saya bakal telepon ketika mati mobilnya, saya telepon, mobile chargernya Hyundai akan datang, terus kita ngecas sebentar, nggak sampai penuh. Tujuannya biar mobil ini bisa ke SPKLU terdekat gitu. Teman-teman, sekarang baterai saya udah habis nih, 0%. Tapi ternyata mobilnya masih bisa jalan. Tapi nggak tahu nih berjalan berapa kilo ya. Tuh, tampilannya 0%, 0 km. Oke teman-teman, sekarang ini mobil udah berhenti. Udah 0% baterainya, udah 0 km. Totalnya di MID itu kita nempuh jarak 395,8 km. Jadi bisa dibilang kalau pembulatan 400 kilo lah ya. Dan sekarang saya mau telepon mobile chargingnya Hyundai buat ngecas, terus habis itu ke SPKLU. Halo Mbak, mobil saya mogok nih Mbak, habis baterai. Saat ini kendaraannya dengan kendaraan tipe apa Bapak? Saya pakai Kona elektrik, Karawang Industrial. Nah teman-teman, perjalanan saya naik Kona elektrik dari Semarang sampai ke Karawang udah berakhir. Jarak yang saya tempuh itu 395 km sekian. Bisa dibuletin jadi 400 km. Sebenarnya jarak itu lebih kecil dari klaim pabrikan, yaitu 549 km. Tapi mesti diingat bahwa klaim pabrikan itu adalah klaim yang ideal, sedangkan yang di jalan raya dengan tes aslinya pasti berbeda. Menurut saya dengan angka 400 km itu masih sesuai dengan klaim pabrikan, karena pasti waktu berkendara ada kendala-kendala, ada macet, dan sebagainya macamnya. Barusan saya juga udah pakai mobile charging dan ternyata cepet banget. SOP dari Hyundai Charging ini kita dapat 20% dari kapasitas baterai. Karena Kona itu kapasitasnya 66 kWh, kita dapat sekitar 13,5 kWh. Ngisinya juga cepat, cuma 10 menit dan bisa menempuh jarak sekitar 80 km. 80 km itu memastikan kita bisa datang, kita bisa sampai ke SPKLU terdekat buat isi lagi, buat sampai kita ke rumah. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!